Welcome to DJ Sambus Production Y69 Project Perform Rewo Music. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan sharing dan membahas tentang kaki-kaki mobil saya Brio tahun 2017 yang sering terjadi kurang lebih 3 bulan itu pasti bunyi kludak-kludak di bagian depan ya. Dan sering terjadi dan sering saya alami di bagian depan ya. Teman-teman bisa cek dari luar di bagian kaliper remnya ya, itu kocak apa enggak. Biasanya sering kocak sih, atau grease-nya itu kering. Langsung saja saya bongkar biar teman-teman tahu yang bikin bunyi itu sebelah mana sih sebenarnya. Setelah roda terlepas, siapkan kunci 19 dan 12 ya, untuk menahan yang 12 bagian dalam dan yang bagian luar, kunci 19-an ya. Dan ciri-cirinya hampir sama dengan kerusakan kaki-kaki lainnya ya, seperti ball joint atau karet stabil ya. Cuman biasanya saya cek yang pertama kali itu di kaliper remnya ya, karena menurut pengalaman saya yang sering terjadi itu. Mumpung saya bongkar, saya cek di piston kalipernya tidak ada kebocoran, artinya aman ya. Nah, ini sudah saya lepas, teman-teman bisa lihat grease-nya itu atau vaseline-nya itu habis ya, tinggal sisa-sisa sedikit ya, itu menyebabkan bunyi. Dan ini di salah satu bagian itu ternyata ada yang kocak ya, atau oblak ya. Dulu pas waktu saya menservis mobil saya di bengkel kaki-kaki itu diganjel pakai besi atau seng ya teman-teman ya, jadi oblak sampai sekarang. Jadi teman-teman kalau mau benerin mobil, pilih bengkel yang benar-benar amanah ya, yang bagus ya. Dan sebelum saya mengganjalnya, saya bersihkan dulu permukaan pen atau besi kalipernya ya teman-teman ya, agar diganjal itu nanti bisa nempel ya. Di sini saya memakai isolatif untuk paralon ya, dan memasangnya harus dilebarin ya teman-teman. Jangan seperti kayak masang untuk di keran ya. Kalau di keran kan kecil ya, kalau ini melebar. Dan usahakan tuh perbanyak dulu, dimasukin kalau masih terlalu besar ganjalnya, dikurangin perlahan sedikit demi sedikit agar posisinya itu span dan nggak ada kocak, tetapi tetap licin ya keluar masuknya ya teman-teman ya. Karena sebenarnya posisi pen dengan kaliper itu memang harus bisa bergerak licin ya, karena mengikuti tebal tipisnya kampas biar bisa bergerak. Kalau nggak bergerak, apa yang terjadi? Kalau pengalaman saya sih, yang waktu diganjal di bengkel itu jadi seret dan remnya jadi keras ya. Sekarang saya cek, enggak, saya kasih vaseline dulu atau grease dulu. Dirasa sudah cukup pengganjalannya, baru saya kasih grease atau vaseline-nya. Dan kalau sebenarnya kalau oblak pun itu sudah saya coba juga, nggak saya ganjal, cuman saya pakai grease itu juga meredakan sih, dalam arti sembuh atau nggak bunyi di jalan jelek ya teman-teman ya. Tetapi yang jadi masalah jangka waktunya yang tidak lama ya, mungkin 2 bulanan ya. Mobil mungkin ya lumayan sering saya pakai sih.
itu di jangka waktu 2 bulanan itu pasti bunyi lagi. Kalau saya ganjal pakai isolatif tadi ya bisa 4 bulan sampai 5 bulan. Untuk grace-nya saya kasih agak banyak karena nanti bisa menyimpan di dalam kerutan karet itu ya teman-teman ya. Dan cara ini sudah saya coba dengan pengganjalan dengan mika tapi tidak bagus juga. Terus memakai besi itu jelas tidak bagus karena membuat seret atau nanti kalipernya juga nggak bergerak. Jadi pen dengan kaliper itu harus licin tapi tidak oblak ya. Sekarang saya akan pasang kembali kalipernya pakai 2 kunci itu tadi, 12 kunci 12 sama kunci 19 ya. Oke, setelah selesai memasang kaliper saya akan ocak-ocak atau adakah kelonggaran atau tidak ya. Ternyata sudah sembuh dan sekarang saya akan memasang kembali roda depan bagian kanan ya. Dan jangan lupa setelah selesai kita pasang lagi baut rodanya, maka baiknya kita cek lagi yang apa yang sudah kita kerjakan tadi ya. Dan lanjut yang bagian kiri ya. Untuk yang kiri alhamdulillah tidak ada oblak atau kocak ya, cuman kering saja. Jadi walaupun tidak oblak, kalau kering itu pasti berbunyi sih teman-teman. Jadi ini termasuk bukan perbaikan ya, menurut saya perawatan ya. Memang harus dirawat untuk yang pen atau pen yang ke kalipernya itu ya. Jadi emang harus ada grease untuk peredam sekaligus untuk apa ya, pelicin ya itu ya, biar kaliper dengan dudukannya itu bisa bergerak. Itu pun kalau nanti itu lancar, licin dan span, itu remnya juga pasti jadi empuk ya. Untuk yang kiri seperti pengerjaannya seperti yang bagian kanan yang awal tadi ya. Oke, pen atas, bawah, dan untuk rel kampas remnya juga saya kasih grease sedikit agar remnya nanti menjadi lebih empuk atau lebih pakem ya. Setelah selesai semua, saya akan pasang kalipernya kembali dan cek seal atau piston kalipernya ada kebocoran atau tidak ya. Mumpung sekalian terlepas ya. Dan jangan lupa juga untuk mengencangkan bautnya. Oke, setelah dirasa sudah tidak ada yang terlewat bautnya, saya pasang kembali roda depan bagian kiri ya. Langsung test drive aja ya. Saya akan mencoba di jalan yang tidak rata atau yang jelek ya. Bagian kiri dulu, kemudian di bagian kanan ya. Untuk bagian yang kiri aman ya teman-teman ya. Sekarang saya akan coba yang bagian kanan. Yang kiri dan aman. Oke, yang kanan juga aman ya teman-teman ya. Yang kiri dan yang kanan sudah aman. Teman-teman bisa coba cara sesuai di video saya tadi.
siapa tahu kasusnya seperti kasus saya kali ini ya. Jadi yang sering terjadi memang yang di kalipernya itu ya. Ya, yang ditakutkan kalau bengkelnya itu memvonis bukan part yang lain, padahal ya cuman itunya ya yang rusak ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang menemui kasus seperti saya. Terima kasih.